sudah ada, tetapi pemeriksaan penunjang belum ada. Karena keburu meninggal. Sehingga mendiagnosisnya bagaimana? Nah, ini yang menjadi polemik di masyarakat. Jawa Timur di 183 ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, sore kali ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan coronavirus 19 masih menjadi polemik di negara kita dan khususnya Jawa Timur serta kota Surabaya. 2 pekan kemarin kita mengetahui informasi bahwa Presiden Jokowi selaku pimpinan tertinggi negara kita turun tangan, bahkan mengerahkan segala kekuatannya hadir di Jawa Timur dengan harapan untuk meminimalisir keberadaan virus ini. Nah, setelah 2 pekan tersebut, ternyata akhir-akhir ini masih saja tetap berkembang. Oleh karena itu, nanti kita coba berbincang-bincang dengan tamu kita kali ini. Beliau dari LKNU Kota Surabaya, sahabat Dr. Sukma Sahadewa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Nah, kita ini kan kebetulan ada beberapa hal yang perlu dibincang-bincangkan, Dok. Ya. Karena kemarin-kemarin kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi ini kan pemerintah pusat turun gunung ke Jawa Timur, khususnya juga Surabaya, berkaitan dengan coronavirus. Lah, sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah, bahkan juga oleh beberapa instansi di kalangan bawah, tapi masih saja berkembang dan masih belum maksimal lah. Menurut dokter sendiri bagaimana perkembangan keberadaan Presiden ke sini, apakah membawa pengaruh besar? Baik, Gus Walil. Jadi memang pertama bahwa skapur sirih terhadap virus corona itu kan adalah sifatnya virus itu menularnya secara cepat, ya, dengan periode tertentu, tetapi sifat untuk menularkannya semakin cepat. Hanya saja memang yang perlu kita garis bawahi, seorang pimpinan atau pucuk pimpinan negara kita tentu harus memberikan suatu target terkait terhadap permasalahan yang ada di negaranya, khususnya di Jawa Timur maupun di kota Surabaya. Nah, memang tren yang paling banyak di Surabaya, ya, itu kan tinggi sekali. Di Jawa Timur itu tinggi sekali. Selain di DKI, Jawa Timur itu mempunyai suatu tren yang sangat besar. Nah, upaya yang dilakukan, saya rasa bahwa kalau target 14 hari yang dilakukan oleh Presiden, tentu ini belum memberikan suatu set efek atau feedback yang baik terhadap penularan dari COVID-19 di sini. Tetapi ini menjadi salah satu goal yang harus kita lakukan, karena setiap pemimpin itu harus punya standarisasi, punya jadwal tertentu, dan punya keinginan untuk target di dalam melakukan hal demikian. Nah, beberapa pakar kesehatan, khususnya di epidemiologi, itu menyampaikan informasi bahwa tren pada saat sekarang ini virus corona itu masih di puncaknya, artinya kurva itu masih tinggi, belum menunjukkan sifat untuk turun. Nah, kalau dilakukan hal demikian, apalagi kultur di negara kita, khususnya di Jawa Timur, di Surabaya itu kan kultur yang sosial. Banyak orang yang bergerombol, banyak orang yang bersosialisasi, banyak orang yang membantu bersama-sama. Ini kan menjadikan salah satu untuk memutus kultur yang sudah biasa dilakukan itu kan membutuhkan kebiasaan yang secara umum, ya, dalam arti harus kita lakukan dalam waktu yang berskala luas. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa masalah dari pandemi ini sebetulnya tidak hanya masalah presiden, masalah gubernur, masalah wali kota, tetapi masalah kita bersama yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai, khususnya di masyarakat.
Jadi begini dok, kemarin-kemarin kita juga pernah dengar bahwa ya ini yang ada di media. Kadang-kadang kan media ini juga membingungkan bagi mereka yang tidak paham di dunia media. Misalnya antara beberapa instansi pemerintah ini yang belum sinkron. Misalnya kemarin ya mohon maaf Provinsi Jawa Timur, gubernur khususnya dengan wali kota Surabaya. Kemudian dengan adanya miss itu oleh beberapa oknum yang memang tidak senang dengan keberadaan dinamisasi yang ada di wilayah kita ini, kemudian menjadi ruwet. Lah, menurut jenengan sepertinya bagaimana ini kondisi seperti itu? Ya, jadi sekali lagi bahwa mendiagnosis pasien itu corona atau tidak, COVID-19 itu positif atau tidak, itu kan membutuhkan spesifikasi yang secara valid. Ya, karena orang ini meninggal akibat dari corona atau tidak, itu membutuhkan suatu pemeriksaan gold standar. Nah, gold standar itu kan memerlukan beberapa hari, apalagi yang kita lakukan pada saat ini adalah alat kesediaan di dalam alat ini kita belum siap. Alat-alat kita belum siap dan permintaan di dalam pelaksanaan pemeriksaan penunjang itu sangat besar sekali. Sehingga belum siap apa belum bisa beli, Dok? Kalau beli sudah ada, tetapi ada, ya? Kapasitasnya yang belum banyak. Gitu. Makanya kita ini membutuhkan beberapa alat ukur itu secara global, secara besar. Nah, kita masih tergantung dari pihak luar. Jadi impor yang dilakukan alat-alat itu menjadikan bahwa ya ketersediaan alat itu menjadi belum ada. Yang kedua, bagaimana ya kita memberikan suatu stimulus kepada beberapa universitas atau klinik atau peneliti untuk membuat suatu alat ukur secara mandiri. Ini yang paling penting. Sudah dilakukan di beberapa daerah, khususnya di Surabaya dan di Jogja itu sudah membuat alat ukur lah. Namanya apa namanya? Kalau untuk nama belum ada. Ya, belum dirilis, tapi sudah memulai terhadap ya pelaksanaan alat ukur tersebut. Nah, kenapa kok bisa data itu tidak sinkron? Karena memang diagnosis yang dilakukan belum pasti. Yang kedua adalah sistem secara center, artinya dari kecamatan, dari daerah, dari provinsi itu tidak secara holistik menjadi sinergi. Nah, memang ada pelaporan yang di sana. Artinya bahwa harus memasukkan positif atau tidak, ini menjadi dasar bahwa kita harus melakukan suatu sinkronisasi. Nah, kalau dikatakan begini, saya memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa data positif tidak terhadap COVID-19 itu masih di dalam permukaan gunung es. Artinya yang muncul itu sedikit, tapi permukaannya banyak sekali. Orang yang positif tetapi tidak mau menyampaikan bahwa dia positif di dalam dirinya, itu juga ada. Orang yang sakit di rumah sakit itu tidak mau didiagnosis COVID-19 itu ada. Bahkan sampai meninggal pun sudah dikatakan COVID-19, dia tidak mau mengakui supaya protokol pemakamannya tidak sesuai dengan COVID-19. Nah, itu sangat menarik itu, Jok. Yang terakhir itu memang keberadaan masyarakat kita yang memang kadang-kadang kurang sadar atau belum memahami. Ini perlunya juga pemerintah untuk memberikan pemahaman. Kadang-kadang masyarakat ini kan kalau mendengar informasi tentang semua yang sakit ataupun yang meninggal kemudian itu divonis positif COVID, akhirnya yang tadi dokter sampaikan tadi rame akhirnya. Bahkan sampai sekarang pun ya sempat berpikiran seperti itu. Ini kira-kira seperti apa, Dok? Jadi memang masalah COVID ini kan kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk ya, tiba-tiba. Trial yang dilakukan untuk pemerintah untuk menanggulangi ini kan masih ada evaluasi, masih ada tambal sulam untuk menuju kebaikan. Bila mana ada orang yang meninggal saat ini kan dicurigai itu belum tentu positif, ya dicurigai. Tetapi kalau ada diagnosis yang menentukan secara gold standar, contoh begini, pasien datang, ya dilakukan swab. Nah, swab ini kan memerlukan beberapa waktu untuk menunggu hasil dari swab tersebut. Sebelum hasil itu keluar, ternyata pasien tersebut adalah meninggal di paruh hari tersebut. Nah, sehingga bagaimana? Gejalanya sudah ada, tetapi pemeriksaan penunjang belum ada. Karena keburu meninggal. Sehingga mendiagnosisnya bagaimana? Nah, ini yang menjadi polemik di masyarakat. Kalau dilakukan
pemakaman secara COVID supaya apa? Tidak menularkan kepada orang lain. Tetapi masyarakat di sekitar mengalami suatu ketidaknyamanan. Karena apa? Tradisi kembali kepada budaya kita, kalau ada orang yang meninggal, sosial kita itu turun, rasa duka kita itu turun, empati kita hadir di situ untuk bagaimana memberikan suatu solusi, memberikan suatu penghormatan kepada orang yang meninggal, baik keluarga, teman atau apapun di sana, sehingga akan melakukan suatu kontradiktif terhadap budaya dan kultur kita, sehingga terjadi permasalahan di situ. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana? Upaya yang harus kita lakukan adalah alat golden standard swab ataupun yang lainnya itu kalau kita punya banyak, tentu pada saat pemeriksaan tidak harus menunggu lama, tidak harus ada antrian yang ada. Nah, mudah-mudahan di negara kita punya alat seperti itu yang bisa mempermudah, mempercepat untuk diagnosis dari pasien-pasien COVID-19 tersebut. Iya, kembali lagi tadi Dok, bahwa pemerintah pusat sampai turun gunung, bahkan sempat memberikan tugas kepada gugus tugas pusat, Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan, Pak siapa namanya? Dr. Terawan. Dr. Terawan sampai standby di Surabaya agar memberikan motivasi, tapi realitanya itu masih tetap saja naik. Bahkan beberapa pegawai negeri yang ada di tingkatan Pemprov ini juga terpapar. Ini kira-kira kita ini harus seperti apa, Dok? Ya. Jadi kita berterima kasih kepada pimpinan-pemimpin yang melakukan suatu ikhtiar terkait penanganan dari virus corona. Dengan hadirnya Pak Menteri Kesehatan di Surabaya, di Jawa Timur itu memberikan suatu sebetulnya semangat spirit kita untuk bersama-sama melawan. Apa kendala, apa masalah, apa yang jadi permasalahan di dalamnya supaya diketahui langsung oleh pimpinan yang ada di pusat sehingga solusi itu bisa dilakukan. Nah, kenyataannya bagaimana? Jadi semakin tinggi itu juga ada positif dan negatif yang harus saya sampaikan. Artinya begini, karena reaksi dari pimpinan yang ada di Jawa Timur dan di kota Surabaya itu untuk melakukan tes rapid secara massal, itu menunjukkan salah satu sikap yang sangat mulia. Dengan dilakukan screening, tes rapid yang sedemikian rupa massalnya, tentu akan menjadi suatu hasil yang positif dan negatif. Nah, tes rapid di sini itu kan hanya menunjukkan screening yang sangat superficial, dasar sekali. Orang batuk pilek dengan virus tertentu juga dikatakan suatu reaktif. Makanya tes rapid itu dilakukan berkala, tidak selesai reaktif di satu sudah divonis COVID, tidak, tetapi 1 minggu disuruh tes lagi. Ini kan salah satu upaya yang dilakukan. Nah, jadi dengan data yang cukup besar, sebetulnya kita juga senang dan susah. Senangnya kenapa? Kita mengetahui di mana letak persebaran, prevalensi dari masyarakat itu yang terkena, sehingga kita bisa memberikan isolasi, edukasi, komunikasi, dan informasi yang tepat di daerah tersebut. Tapi tidak senangnya bagaimana? Dengan pola kita memberikan rapid test yang cukup besar sehingga paparan itu menjadi rapot kita. Oh, ini positif, ini negatif. Nah, bayangkan ada daerah-daerah tertentu itu yang tidak menggunakan sistem seperti yang ada di Surabaya. Ya, di daerah tertentu itu meminimalisir adanya rapid test sehingga meninggal ini positif COVID atau tidak diketahui, sehingga laporan tidak ada. Meskipun zonanya hijau atau kuning, ternyata bagaimana? Screening yang dilakukan tidak ada. Jadi plus minus yang ada di dalam data itu kita harus menyikapi secara profesional. Kalau positif kita harus bagaimana, sikap kita kalau negatif kita harus bagaimana. Ini upaya yang menjadi menarik. Harus ada keseimbangan yang bagus. Terus ini Dok, kebetulan panjenengan ini Ketua Lembaga Kesehatan NU, karena kaitannya dengan COVID ini juga jelas sekali. Kira-kira langkah dari LKNU selaku pimpinan jenengan seperti apa yang harus dilakukan? Jadi memang kita menggunakan istilah bahwa kita ini kan berkoordinasi. Lembaga ini di bawah naungan dari PCNU Kota Surabaya. Dan alhamdulillah PCNU Kota Surabaya ini memberikan suatu aksi dan reaksi untuk membentuk suatu gugus tugas yang kita namain adalah Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Saya masuk di dalamnya. Di situ tidak hanya masalah kesehatan yang dilakukan, artinya Wareg Berkah memberikan makanan pada orang yang berdampak, memberikan sembako, kita membagi
hand sanitizer, kita membagi portable cuci tangan, kita memakai masker, memberikan masker, kita memberikan pamflet. Nah, itu berkoordinasi bahwa PCNU dan LKNU, khususnya lembaga kesehatan yang berkaitan dengan profesionalisme kita, itu kita sinergikan. Nah, khusus untuk LKNU, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yaitu LKNU dari PBNU. Ada 20 kabupaten kota di Jawa Timur itu yang langsung bersinergi bersama dengan pihak UNICEF dan USAID untuk melakukan suatu aksi untuk penanggulangan. Nah, dengan cara bagaimana kita membuat mobil COC, ya, itu COC itu mobil edukasi yang dilengkapi dengan stiker NU, diberikan suatu media untuk audio, jadi ada halo-halonya begitu ya, pada saat kita mendengar suatu himbauan yang dilakukan oleh LKNU tersebut. Selain dari mobil edukasi tersebut, kita juga membagikan beberapa ribu lembar untuk bagaimana cara penularan pamflet. Kita menempelkan di beberapa tempat, poster di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat umum. Kita membagikan beberapa portable cara cuci tangan, itu kita lakukan dengan bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu upaya dari LKNU yang sampai saat ini belum berhenti. Jadi artinya kita membentuk relawan, ada 50 relawan di PCNU, kita harus membentuk relawan di tiap kecamatan, kita membentuk lagi relawan di tiap ranting, itu untuk bekerja sama bagaimana apa yang harus kita lakukan. Yang menjadi tugas kita sebagai LKN itu adalah promotif dan preventif, jadi memberikan edukasi dan bagaimana cara pencegahan. Kalau sudah mengalami hal yang positif, kita akan rujuk kepada pihak-pihak terkait, bisa BPD, bisa Satgas di pemerintah untuk bekerja sama di dalam satu kesatuan penanggulangan COVID-19 itu. Ya, tapi kan masih belum terrealisasi itu, Dok. Yang terakhir itu tadi, Dok. Yang kerjasama dengan stakeholder, misalnya pemerintah. Kira-kira kapan, atau karena menurut saya itu penting. Barangkali lah ada langkah kerjasama antara LKNU dengan birokrasi pemerintah. Kami sudah melakukan koordinasi. Jadi Satgas yang ada di Kota Surabaya itu sudah berkoordinasi dengan kita. Salah satu usulan yang kita lakukan khususnya untuk LKNU itu adalah membentuk tempat isolasi secara mandiri. Itu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya itu sebagai usulan dari kita. Kenapa demikian? Isolasi mandiri yang ada di Kota Surabaya itu kan harus physical distancing di rumah masing-masing. Tapi kenyataannya ekonomi masyarakat yang ada di bawah itu tidak semuanya bisa physical distancing. Contoh, satu tempat tinggal yang sudah sangat sempit rumah itu harus diisi oleh beberapa kakak, ada yang satu terkena, mau physical distancing bagaimana? Kehidupan secara nyata saja tidak bisa dilakukan secara physical distancing. Nah, dari temuan kita yang ada di wilayah Kota Surabaya itu yang demikian, kita mengusulkan supaya bagaimana yang positif-positif yang ada isolasi mandiri di rumah itu dirumahkan atau ditempatkan di tempat tertentu yang bisa dimonitor oleh pihak-pihak terkait dan dilakukan suatu pemutusan mata rantai supaya tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain. Ini sudah dilakukan, jadi bisa dilakukan di tempat-tempat diklat yang miliknya pemerintah. Kemarin juga bekerja sama dengan hotel di Kota Surabaya. Itu adalah sebagai upaya kita untuk memberikan suatu temuan yang ada di masyarakat untuk kita aplikasikan kepada pihak yang berwajib. Nah, kenapa kita bisa melakukan promotif dan preventif? Karena memang kuratif itu tidak kita lakukan. Karena dengan APD yang kuat, dengan sistem perlindungan kita yang kuat, dengan tempat persinggahan isolasi yang besar, itu kita belum mampu. Makanya kita pindahkan, kita sosialisasikan, dan kita lempar masalah itu kepada pihak-pihak terkait. Ya. Cukup menarik, sahabat-sahabat. Ya, sekian, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ngopi yo ngopi, ngaji yo ngaji. Ya, kita lanjutkan lagi, sahabat-sahabat. Begini, sahabat Dokter Sukma. Terakhir ini, Dok. Kira-kira rekomendasi dari LKNU, karena ini memang berdekatan dengan tahun-tahun politik dan virus juga masih belum musnah,
dan keputusan dari pusat mau tidak mau kontestasi itu juga tetap harus dilakukan, dan insya Allah pada bulan Desember. Lah kira-kira rekomendasi seperti apa menurut panjenengan terkait dengan adanya COVID ini dengan adanya politik kontestasi ini? Jadi sahabat saya bahwa ini kan permasalahan yang belum selesai. Satu permasalahan kesehatan tetapi menyinggung ke permasalahan yang lain, sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, itu semua tersinggung gara-gara virus corona di sini. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan? Satu adalah kita memahami yang paling penting adalah memutus mata rantai itu dengan protokol kesehatan. Tapi tidak cukup kita memutus mata rantai terhadap protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga imunitas dan iman di dalam tubuh kita. Imunitas kita dengan olahraga, makan yang cukup, istirahat yang baik, dan iman kita bahwa kita percaya bahwa penyakit ini dikirim oleh yang Maha Kuasa untuk kita dalami maknanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, berkaitan terhadap politik, inilah yang harus kita waspadai untuk kita sampaikan. Kenapa? Karena ini pesta politik biasanya mengkampanyekan para calon di pilkada, masyarakat juga berantusias untuk menyambut pesta demokrasi yang biasanya dengan kampanye terbuka, dengan menyampaikan gagasan, visi misi, program yang secara besar-besaran. Sekarang ini kan ditutup menjadi online atau itu terbuka tapi dengan kapasitas yang kecil. Nah, ini kan menjadi salah satu bahwa ya informasi yang disampaikan oleh calon itu akan mengalami suatu disorientasi lah, diskomunikasi juga, sehingga mengakibatkan bayangan saya bahwa partisipasi terkait terhadap pilkada di tahun 2020 ini paling tidak pasti berkurang. Kalau kita lihat di Surabaya itu di tahun 2015 itu partisipasi hanya 52%, 51, sekian persen, kita bulatkan 52. Belum ada COVID. Belum ada COVID. Di tahun 2010 itu 48%. Jadi 48 naik menjadi 52. Itu belum ada COVID ya. Peserta pemilu mengkampanyekan secara terbuka, lah saat ini terjadi COVID. Nah, batasan-batasan protokol yang ada di dalam TPS, baik pelaku pelaksana pilkada, maksudnya adalah KPU, Bawaslu, PPK, PPS, itu mengalami suatu hal yang tidak seperti sebelumnya. Bagaimana bayangkan TPS itu harus menggunakan protokol kesehatan secara komplit, berapa biaya tambahan, terus mendatangkan pilkada secara langsung itu kan masyarakat berbondong-bondong dalam waktu tertentu, jam sekian sampai jam sekian, ya. Dengan hal yang situasi COVID di sini, tentu kan ada pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan. Apakah masyarakat ini mau untuk melakukan suatu pesta demokrasi? Belum lagi nanti mudah-mudahan tidak terjadi ada klaster pilkada terkena COVID. Ini kan tidak enak ya. Diskusinya problem lagi. Nah, selain pembengkakan biaya, katakanlah karena protokol kesehatan, yang paling penting yang saya sampaikan adalah ada tanggung jawab asuransi kepada seluruh masyarakat. Ini yang belum terpikirkan. Contoh katakanlah TPS PPK dan masyarakat. Kalau ikut datang ke sana, ternyata kecerobohan dari salah satu pihak, entah dari masyarakat, entah dari pelaksana pilkada, itu mengakibatkan terjadinya klaster baru di sana. Apa yang harus dilakukan? Ini yang belum terpikirkan. Bayangkan, Solil, bahwa setiap orang disuruh memakai APD di dalam TPS-nya dalam periode waktu tertentu. Saya di klinik, saya di rumah sakit itu memakai APD dalam waktu 4-6 jam, itu sesak sekali sudah, badan sudah panas sekali. Ini kalau berstandar SNI, ya. Jangan sampai nanti dalam periode pelaksanaan pemilu dalam waktu hampir 12 jam, perhitungan sampai dan lain-lainnya itu orang gerah melepas APD. Ya, ini mengakibatkan suatu permasalahan yang jadi, dan prediksi tadi Desember sudah mulai menurun, jangan sampai pelaksanaan pilkada di Desember itu malah menaikkan kurva dari orang yang terkena virus corona. Ini sangat kita antisipasi. Bahkan akan mengakibatkan klaster baru ini, Dok. Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Cukup. Ya, terima kasih sahabat Dr. Sukma. Nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi
ngopi ya ngopi, ngaji ya ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.